kangen banget sama mama. Maafin Rina ya, Ma. Karena Rina Mama, Rina belum pernah ketemu sama mama. Rina kangen banget sama mama. Maafin Rina ya, Ma. Karena Rina, mama jadi meninggal. Rina, tolong ambilin tas nenek di atas lemari. Iya, Nek. Surat dari mama. Jadi selama ini kakek dan nenek bohongin Rina. Kakek dan nenek bilang papa mama Rina udah meninggal pada saat Rina masih kecil. Tapi ini apa, Kek? Ini apa, Nek? Mana mama? Kakek dan nenek jahat. Rina, ya Allah, Kenny, Rina, ya Allah, Rina. Salam jumpa pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sally Hasan dalam sebuah acara yang akan melibatkan Anda sebagai mata ketiga. Dalam episode ini Anda akan menyaksikan tentang rasa cinta dan kerinduan Rina pada sosok ibu. Rina selama ini telah dibohongi oleh kakek neneknya bahwa ternyata ibu kandungnya masih hidup dan belum meninggal dunia. Kekecewaan yang mendalam Rina pada kakek dan neneknya dan juga kerinduan yang tak terkira kepada ibunya membuat Rina nekat kabur dari rumah untuk mencari ibunya. Pemirsa, tetap di Butuh Mata Ketiga. Ibarat pepatah, serapi-rapinya bangkai disimpan, baunya akan tercium juga. Rahasia yang selama ini ditutupi kakek dan nenek Rina akhirnya terbongkar. Memang mata batin hubungan anak dan orang tua lebih tajam dari mata pisau. Semenjak Rina kecil, nenek dan kakek Rina coba menutupi di mana ibunya Rina berada, agar Rina tidak mengetahuinya. Rina yang kini dewasa akan terus mencari ibunya. Dengan bantuan alamat pengirim yang tertulis di amplop, Rina berjuang untuk menemukan sang ibu. Betapapun sulitnya, apapun resikonya, Rina akan menghadapi semua itu. Demi cinta, rasa ingin tahu, dan rasa rindu terhadap ibunya, Rina pun mulai mencari. Di Gang Abdullah. Permisi, Mas. Iya, Mbak. Mau nanya, Mas tahu alamat ini nggak? Tanya aja sama ibu depan gitu. Oh ya udah, terima kasih ya, Mas. Maaf ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Permisi Bu, Ya. aku Rina. Ibu tahu alamat ini? Iya. Apa benar di sini pernah ada yang namanya Siska? Siska. Iya, Ngapain kamu cari Siska? dia mama saya. Mama. Ibu kenal? Iya. Dulu memang dia pernah tinggal di sini, daerah sini. Terus dia di mana sekarang, Bu? Nggak tahu. Coba kamu tanya saja sama yang lainnya. Tapi dia pernah tinggal di sini kan, Bu? Iya. Tapi coba tanya sama yang lain aja. Setelah lama aku mencari-cari alamat itu, akhirnya aku menemukan. Memang pernah ibuku tinggal di rumah itu. Tapi sang pemilik mengatakan ibuku telah lama pergi di rumah itu karena diusir oleh warga. Akhirnya aku pun melanjutkan pencarian. Kemudian Rina, saya nggak usah hidup kalau Rina nggak di rumah. Setiap hari kepikiran terus gimana keadaannya di sana. Jangan-jangan dia pergi ke rumah sakit. Sus, Iya, saya mau tanya. Iya. Saya mau cari anak saya yang dirawat di rumah sakit ini. Namanya Siska. Siska. Oh, Siska, iya. Dulu memang ada pasien yang namanya Siska. Betul. Tapi ada suatu kejadian, Pak. Siska melarikan diri dari rumah sakit ini 5 tahun yang lalu. Gimana sih rumah sakit ini? Kenapa nggak memberitahu saya? Maaf, Pak. Pihak rumah sakit sudah mengirimkan surat ke pihak keluarga. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak keluarga. Tapi kami tidak menerima suratnya gitu, suster. Suster, maaf ya. Gimana? Udah Pak. Maaf ya suster. Udah Pak, kita pulang aja Pak. Sakit apaan Udah, sih? udah sabar Pak. Cerita, di sini suratnya. Di sini suratnya. Saya sedih mengingat kejadian itu. Sebenarnya saya sayang sama Siska. Nggak ada niat memisahkan Siska sama anaknya. Kami mengirimnya ke rumah sakit jiwa karena kami kerepotan mengurusnya. Gangguan jiwanya semakin hebat. Makanya saya tidak cerita sama Rina. Saya bilang mamanya sudah meninggal. Kamu bukan ibu, nggak akan kejadian gini. Bapak juga salah. Semua ini kesalahan Papa. Papa nggak punya perasaan. Betul. Tapi gimana lagi? Sudah terjadi ini. Bapak mengaku salah. Ibu nih yang tahu perasaan seorang ibu, Pak. Bapak coba nurut sama ibu karena kejadian begini, kesian Pak Siska, Pak. Semua ini kesalahan Bapak. Bapak nggak kesian sama ibu. Bapak nggak bersalah. Udah besok-besok kita cari deh. Semua ini kesalahan Bapak. Bapak coba balik dulu sama ibu. Waktu begitu cepat berlalu. Kesedihan Siti semakin bertambah. Penderitaannya semakin berat. Setelah ditinggal pergi Rina, sang cucu, Nenek Siti berusaha tabah dan tidak berhenti berharap bertemu dengan anak dan cucunya. Harapan Nenek Siti tampaknya sebuah harapan yang paling besar dalam mengarungi sisa hidupnya. Seolah tidak ada keinginan lain selain ingin bertemu sang cucu tercinta. Sebuah tekad yang terpatri dalam dirinya. Dia harus menemukan Rina. Penyesalan memang datang belakangan. Mungkin niat Siti baik, tapi tidak selamanya niat baik itu berujung pada kebaikan. Kalau dulu tidak mengirimnya ke rumah sakit, mungkin kejadiannya akan lain. Ya, mau bagaimana lagi? Suami saya tidak sabar menghadapinya. Siska dulu gadis yang baik. Suaminya Rudi meninggal karena kecelakaan. Siska
Rina sangat bersedih, dia sangat kehilangan. Oleh karena itu jiwanya terganggu. Seringkali dia ketawa-ketawa sendiri, tiba-tiba nangis. Semakin lama tingkahnya semakin aneh. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Ini anak memang kurang ajar nih. Sudah keterlaluan. Orang tua dibikin mainan. Bu, kita tuh sudah tua, Bu. Ini anak ini harus dibawa ke rumah sakit. Sudah, kita bawa ke rumah sakit aja. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Udah, Pak. Ini nyapa ini. Pak, biarin, Pak. Biarin, Pak. Jatuh. Siapa yang gak sakit hati mertua sendiri diomelin seperti pembantu? Saya malu, saya kesal. Saya sering bertengkar sama kakek karena kakek ingin membawanya ke rumah sakit. Sebenarnya saya tidak tega, ya, tapi apa daya. Tapi kami pun sudah tidak kuat mengurusnya. Bapak ini nggak kesian sama Siska. Alas, enggak. Yang penting tenang aja di Ibu. Aku mau ketemu suamiku. Sama Siska. Bapak jangan gitu, Pak. Kesian biar aja. Jangan lapor ke sini. Pak, jangan begitu. Kenapa, Pak? Terus, Pak, saya yang mau mencegah anak saya ini di rumah sakit jiwa ini. Bapak ini gimana kesian? Diam aja. Kan aku yang merawat ke rumah. Kalau di rumah siapa yang merawat? Saya ikut. Itu kan pergi dulu. Ya Allah, makasih. Udah, terlalu terlalu ya. Bapak ini gimana sih? Kamu sudah Permisi, suster. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau nanya. Apa di rumah sakit ini pernah ada pasien yang bernama Siska? Coba saya cek dulu ya. Oke. Ada, Mbak. Tapi pasien bernama Siska ini larikan diri dari rumah sakit ini 5 tahun yang lalu. Hah? Udah melarikan diri. Iya. Suster punya fotonya nggak? Foto ada. Boleh saya lihat? Ya ampun, Mama. Saya boleh minta foto ini, Suster? Boleh, Mbak. Silakan. Ya udah. Terima kasih ya, Suster. Ya, sama-sama. Untuk mencari ibunya memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, bagaikan menyusun teka-teki yang harus dijawabnya. Di dalam hati, Rina bertekad untuk terus mencarinya, mencari tahu jawaban untuk memecahkan teka-teki. Rina sangat ingin tahu bagaimana rupa dan sosok mamanya, perempuan yang melahirkan dan mengandung dirinya selama 9 bulan.
tahu alamat ini nggak? Oh, alamat itu. Wah, saya kurang tahu tuh, Mbak. Alamat itu. Kurang tahu. Iya. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Aku pernah ketemu sama dia. Aku pikir itu mamaku. Tapi setelah aku cocokkan dengan foto yang aku bawa, ternyata itu bukan. Akhirnya aku pun melanjutkan pencarian. Hingga akhirnya aku kelelahan. Pada saat aku istirahat, ada seorang ibu yang ngambilin aku. Mama di mana sih? Rina cari kemana-mana, Ma. Mama di mana sih? Nih, minum. Saya selalu kasihan sama Rena. Tiap hari dia nyari Siska. Sampai kelaparan, kehausan. Awal pertama aku ketemu Siska, aku emang acuh, cuek. Tapi namanya saya pemilik warung. Lama-lama saya tahu. Dan nggak lama kemudian, si Rina menanyakan, ya, ternyata itu Siska. Saya kaget banget. Akhirnya aku cerita apa adanya keadaan Siska kepada Rina. Sebenarnya saya sering tahu kalau Siska itu sering berdiri di depan rumah kakek dan nenek sama anak kecil itu. Dia sering nangis, kadang-kadang ketawa. Saya juga nggak tahu kenapa Siska bisa kayak gitu. Saya cari tahu kepada tetangga sebelah, tapi ternyata Siska itu pernah tinggal di situ. Ternyata itu rumah mertuanya dan anak kecil itu anaknya. Ya ampun, kasihan banget nasib Siska. Aku nggak tahu dia itu keluar dari RSC atau diusir dari rumah. Yang aku tahu Siska itu udah gila kayak gini. Rina, kamu tuh nggak pantas main ini. Kamu tuh perempuan. Pantas ini. Nih,
orang gila ini kenapa sering gue lihat ada di rumah ini ya? Akibat Hesti pada Siska merubah segalanya. Hesti seolah bagaikan dewa penolong, mengeluarkan Siska dari kesulitannya. Hesti melakukan segala cara untuk berbicara pada Siska. Walaupun Siska gila, namun Siska tetap manusia yang harus diperlakukan layaknya manusia. Hati nurani Hesti bicara untuk menolong Siska. Sementara itu, Nenek Siti sepertinya perlahan sudah menyerah mencari Rina dan Siska. Padahal penyesalan itu kian menggunung. Saya sekali sama Siska. Entah kenapa saya peduli banget sama Siska. Saya cuma pengen menolong Siska aja. Akhirnya saya mengajak ngobrol kepada Siska. Saya ajak dia tinggal ke rumah saya. Ya, namanya orang gila. Aku nggak tahu alur pikirannya dia seperti apa. Tapi aku pancing berhari-hari, berminggu-minggu. Aku menemukan jawabannya. Ternyata dia merindukan Rina, anaknya. Akhirnya Rina pun datang ke rumah saya. Saya itu udah mikir, ya enggak. Saya kira Siska itu diusir dari rumahnya. Ternyata Rina tidak tahu apa yang terjadi kepada Siska. Mama menulis Rin surat. Siska, Siska, kamu yang sabar ya. Kamu cepat ketemu sama anak kamu ya, Sis. Kali-kali aku udah mengirim surat, tapi nggak ada tanggapan dari mereka. Entah kenapa, apa yang terjadi sama Siska aku juga nggak tahu. Waktu saya nemuin surat yang dikirim ke rumah, saya pikir itu cuman orang iseng. Kok Siska yang gila bisa nulis surat? Saya nggak mau sampai Rina tahu surat ini. Kasihan kalau tahu ibu kandungnya sendiri gila. Jadi surat itu cuma saya tumpuk. Aku udah melakukan apa saja untuk Siska, tapi nggak ada hasil. Nihil. Aku benar-benar nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku nggak bisa bantu Siska. Aku benar-benar kasihan sama Siska.
berapa kali aku kirim surat. Kenapa sampai sekarang belum ada balasannya juga ya? Siapa tuh? Pasti perempuan gila itu lagi tuh. Ayo kita. Ayo. Tidak, Bu. Ini udah terlalu sering misalkan warga di sini. Saya akan ngurus dia, Pak. Saya janji. Dia nggak bikin terlalu, Pak. Ini harus bawa ke rumah sakit jiwa sekarang. Ayo, bawa. Siska serasa mati saat di rumah sakit jiwa. Hatinya seolah menjerit, memanggil Rina terus-menerus. Siska tidak mau kehilangan Rina. Ia ingin sekali memeluknya, mencintainya, hingga akhir hayatnya. Lagi-lagi dalam keadaan gila, Siska melakukan perbuatan nekat demi bertemu anaknya yang dia cintai. Cinta dan hasrat Siska kepada anaknya tetap melekat di hati Siska, walaupun jiwa dan pikirannya saat itu bergabung. Waktu aku belanja di pasar, aku ketemu Siska. Spontan aku memeluk dia, aku mengajak bicara dia. Tapi reaksi dia cuma diam aja. Aku nggak tahu apa yang dirasakan oleh Siska. Aku mau bawa ke rumahku, tapi aku takut keluarga semua marah. Aku sampai rela nyewa rumah pakai uang sendiri demi menolong Siska. Kak, kamu nggak boleh merenung terus. Nggak boleh terus-terusan bersedih kayak gini. Kamu harus banyak berdoa ya. Yakinlah suatu saat Allah pasti akan mengabulkan doamu. Kamu pasti akan ketemu sama anak kamu, Siska. Ini ada sedikit keuntungan dari warung. Sebaiknya kita cari kontrakan ya. Biar kecil nggak masalah. Yang penting kamu nggak hidup di jalanan lagi. Dan kamu nggak diusir sama warga sini lagi ya. Kamu nggak kehujanan. Nggak kepanasan. Ya. Aku memohon padamu ya Allah. Semoga cucu saya biar cepat pulang ya Allah. Rina, semoga cucu saya sehat selalu ya Allah. Aku memohon padamu ya Allah. Hanya padamu aku mohon mengharapkan cucu saya segera kembali pulang ke rumah ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, lindungilah cucu saya ya Allah. Rina, ya Allah. Mas sudah mengabulkan doaku. Aku sangat senang sekali bertemu sama Mama. Aku mau mengajak Mama pulang. Aku berharap kami bisa berkumpul kembali. Mama? Ma? Rina kangen banget sama Mama. Kita pulang ya, Ma. Kakek sama nenek pasti masih bisa terima Mama. Iya, Ma ya, kita pulang.
pulang ya. Mama masih bisa sembuh. Ya wes, ayo kita pulang. Akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Sementara Siti sangat mengharapkan Rina dapat kembali. Tak lepas Siti berharap dan berdoa agar Rina kembali pulang. Doanya hanya satu, cucu yang disayanginya bisa kembali pulang. Sebenarnya harapan saya cuma satu, ya ingin cucu saya kembali. Kami ingin mereka hidup sama-sama sama kami. Di tengah gurun tandus, hati Siti sangat berbahagia melihat cucu kesayangan dan menantu kesayangannya. Betapa mulianya hati Rina yang tetap mencintai ibunya, walaupun sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Tidak ada yang tidak mungkin kita capai jika kita mau berusaha dan bersabar. Semoga butuh mata ketiga kali ini bisa membuka mata dan pikiran kita sebagai mata ketiga agar lebih arif dan bijaksana dalam bertutur dan bertindak. Saya, Sally Hasan, dan segenap tim Butuh Mata Ketiga undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode mendatang dengan kisah lainnya. Saksikan terus acara ini karena Butuh Mata